Kurang dari sepekan, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan uji materi pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang batas usia minimal Capres-Cawapres. Rencananya sidang putusan digelar Senin 16 Oktober, 3 hari sebelum pendaftaran Capres-Cawapres dibuka. Betul, agenda putusan batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober. Insya Allah semua hakim konstitusi hadir, kata juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dalam pesan singkat kepada Kompas TV. Sejumlah orang sebelumnya menggugat batas usia Capres-Cawapres dari minimal 40 tahun menjadi 35 tahun. Namun benarkah di balik gugatan itu memang ingin mendorong calon usia muda untuk maju di ajang Pilpres 2024? Salah satunya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya saat Pilpres digelar Februari 2024, usia Gibran adalah 36 tahun. Meski demikian, Gibran santai saja menanggapi informasi yang beredar, yakni soal dukungan agar dirinya menjadi bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya? Iya. Umurnya tidak cukup. Gitu, jelas. Kalau misalnya UJMK mas, UJMK kan sedang berproses juga. Tampaknya semua ditunggu aja di MK ya. Iya. Hingga kini belum ada deklarasi cawapres dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Golkar yang tergabung dalam partai pengusung Prabowo bahkan menegaskan Gibran belum bisa mencalonkan diri sebagai cawapres. Sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, Gibran belum memenuhi persyaratan karena masih berusia di bawah 40 tahun. Ya, kita tunggu dari MK. Ya, pasti. Pak, soal kemana sih rapat para sekjen itu akhirnya gimana Pak? Apa sudah ada mengerucut nama atau misalkan? Kita membahas mengenai program visi misi capres. Ya. Nama capresnya belum di ini. Kira-kira kapan Pak Erlangga diumumin dari? Akan dirapatkan antar partai. Ya. Kapan Pak Erlangga? As soon as possible. Nama Bapak katanya masuk pertimbangan juga ya Pak kemarin. Kita monitor. Masih. Meski putusan uji materi usia Capres-Cawapres berada di tangan MK, namun isi dari pasal itu dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 diketok dalam rapat paripurna DPR dan pada akhirnya diundangkan oleh Presiden. Saat ini putusan MK sangat dinanti karena hanya berjarak 3 hari sebelum hari pertama pendaftaran Capres-Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah lebih dari 6 bulan, MK akhirnya menjadwalkan putusan uji materi batas minimal usia Capres dan juga Cawapres. Dan putusan ini digelar 3 hari sebelum hari pertama pendaftaran Capres-Cawapres. Apa dampaknya? Dampak politik tertentu dari putusan yang digelar berdekatan dengan pendaftaran Pilpres ini. Kita ulas bersama di pagi hari ini bersama dengan pakar hukum tata negara, STHI, Jentera, sudah ada Bivitri Susanti, ada juga anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, dan juga ada pengamat politik, Unair Erlangga Pribadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Bivitri, Assalamualaikum Mbak Titi, selamat pagi Mas Erlangga. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ini kan bisa dikatakan dari bulan kemarin sampai bulan ini bisa dikatakan krusial sekali dan jadi pembahasan topik pembahasan yang ramai juga soal batasan usia Capres dan juga Cawapres. Saya langsung ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri, ini soal batasan usia Capres dan juga Cawapres ini betul ya open legal policy dan seharusnya ini tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Bisa dikatakan salah alamat? Jadi memang open legal policy iya. Jadi biasanya namanya Mahkamah Konstitusi ya, kalau misalnya kita baca Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C itu bilangnya Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi dengan kata lain harus isu konstitusional. Makanya mereka biasanya paling tidak sudah 7 putusan yang terkait batas usia, mereka juga selalu konsisten bilang, oh batas usia itu bukan isu konstitusional. Jadi harus diselesaikannya melalui pembentukan undang-undang. Nah itu yang dikatakan dengan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Karena kita harus ketat untuk melihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu lembaga yudikatif. Jadi kita jangan tukar-tukar nih karena isunya mungkin hot dan banyak yang ingin anak muda maju terus langsung merasa ya sudah langsung diubah saja oleh MK.
Nah, dalam bernegara, panduannya Undang-Undang Dasar 1945, jelas kalau Mahkamah Konstitusi itu lembaga yudikatif yang tidak membuat pasal baru dalam undang-undang, apalagi tidak ada kaitannya langsung dengan konstitusi. Nah, idenya sebenarnya seperti itu yang namanya open legal policy. Jadi otomatis seharusnya uji materi di Mahkamah Konstitusi ini ditolak dong, seharusnya. Harusnya sih begitu kalau menurut saya. Apalagi kalau kita lihat tadi tuh 7 putusan saja sudah konsisten sekali nih. Jadi kalau misalnya Mahkamah Konstitusi tiba-tiba sekarang tidak konsisten, kita jadi berhak untuk mempertanyakan nanti pertimbangan hukumnya tuh seperti apa. Satu-satunya yang tidak konsisten juga sangat politis adalah waktu putusan pimpinan KPK. Baru juga nih 112 nomor perkaranya tahun ini juga. Dan tentu saja pertanyaan yang sama bisa kita ajukan karena komposisinya waktu itu juga ada 4 hakim yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Jadi saya kira di situ letak apa yang nanti kita harus amati nanti di MK, karena belakangan ini ternyata ada pola putusannya itu bisa tidak sesuai dengan teori ataupun kebiasaan yang MK sudah bangun selama 20 tahun terakhir ini. Berarti ada kemungkinan bisa dikatakan gugatan ini juga bisa dikabulkan dengan adanya dissenting opinion. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Mengapa bisa seperti itu? Betul, ada kemungkinannya bahkan sangat besar sebenarnya karena kita sudah membaca di media massa. Saya kira kita sangat bisa jadikan media massa sebagai rujukan ya, karena sudah ada investigasi mestinya. Dikatakan bahwa sebenarnya sejak 2 minggu yang lalu itu sudah ada kesepakatan kalau di MK itu ada rapat permusyawaratan hakim di antara 9 hakim saja dan sifatnya tertutup. Beritanya di media massa sudah ada hampir mencapai kata sepakat tapi ditunda karena ada keinginan yang berbeda untuk dikabulkan saja. Padahal harusnya menurut saya ditolak harusnya, tapi ada sebagian pihak yang ingin agar itu dikabulkan. Nah, kemudian ada satu catatan lagi, kita juga tidak bisa menafikan ada benturan kepentingan di Mahkamah Konstitusi. Karena Ketua MK itu ada kaitan dengan orang yang akan diuntungkan langsung dengan pasal ini apabila diubah. Berarti ini bisa dikatakan tidak bisa menutup mata ya, berarti ada conflict of interest berarti ya di sini ya? Ada, dan itu jelas seharusnya sih melanggar etik. Dan ini yang jarang disorot karena mungkin kita agak sungkan dengan Pak Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi benturan kepentingan ini kalau dalam lembaga pengadilan, apalagi ini pengadilan politik ya, Mahkamah Konstitusi, itu luar biasa krusial. Harusnya bahkan ia tidak menjawab apapun. Sekitar 2 minggu yang lalu, Ketua juga dalam sebuah wawancara, saya kira doorstopnya wartawan, tapi seharusnya tidak boleh dilakukan, ia mengomentari. Kurang lebih ia bilang bahwa ini saatnya anak muda untuk maju memimpin. Nah itu kalau untuk hakim nih, hakim memang etiknya tuh ibarat kata mesti setinggi langit begitu ya. Tidak boleh sama sekali mengomentari perkara yang tengah diperiksa di pengadilan. Nah hal-hal seperti ini yang juga mewarnai proses sehingga kita sekarang semua deg-degan begitu ya, karena banyak sekali spekulasi yang beredar, Mbak. Oke, nah itu dia kemudian satu hal yang berbeda. Ketua Mahkamah Konstitusi mengomentari apa yang kemudian tengah diujikan, tengah diperkarakan begitu. Nah itu lain soal. Tapi begini, kalau kita ya memang tidak boleh berandai-andai. Oke, kalau itu memang ditolak tidak ada masalah begitu ya, karena memang bisa dikatakan MK konsisten dengan omongannya, dengan putusan-putusan terdahulunya. Tapi jika ini dikabulkan, apa dampaknya dan apakah mungkin bisa langsung kebijakan itu akan diproses ke DPR dan juga pemerintah dengan deadline yang begitu bisa dikatakan deadline yang begitu singkat? Ya, putusan MK itu tidak perlu diproses ke DPR. Putusan MK itu final dan mengikat. Jadi tidak perlu diubah lagi undang-undangnya. Dia bisa langsung berlaku. Kecuali kalau misalnya MK-nya dalam putusannya memerintahkan untuk mengubah undang-undang dulu. Jadi memang yang harus dipahami masyarakat adalah MK itu pada dasarnya ya dengan koridor konstitusi tadi bisa memutuskan apa saja. Bahkan ketika misalnya ia bilang baru berlaku pemilu yang akan datang misalnya. Atau dia akan bilang ubah dulu ya undang-undangnya, itu pernah terjadi juga misalnya di undang-undang perkawinan. Kami mengatur begini, tapi tolong diubah dulu oleh
DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang. Bisa juga. Tapi kalau yang paling skenario yang terburuk dalam kacamata demokrasi adalah MK akan langsung memutus dikabulkan atau yang lainnya yang sifatnya menguntungkan pemohon, dan kemudian ia akan mengatakan langsung berlaku saat itu juga. Nah, artinya itu Mbak, tidak perlu lagi ada proses di DPR. Jadi bisa langsung diterapkan, dan para politisi, terutama elit politik, partai-partai politik bisa langsung membuat skenario supaya orang yang di bawah usia 40 tahun bisa menjadi pasangan cawapres untuk didaftarkan 3 hari kemudian. Itu langsung. Dan itu mungkin terjadi? Mungkin terjadi. Kita benar-benar tergantung pada Mahkamah Konstitusi di titik ini. Makanya saya kira ini penting sekali untuk mengingatkan MK betapa krusialnya ini untuk demokrasi Indonesia ke depannya. Oke, saya langsung ke Mbak Titi. Mbak Titi, konsistensi Mahkamah Konstitusi ini kemudian dipertanyakan, betul-betul dipertanyakan dengan adanya gugatan batas usia capres dan juga cawapres. Anda sepakat dengan ini? Ya, betul sekali ya. Pertama, Mahkamah Konstitusi saya kira sudah lulus ujian ketika pengujian sistem pemilu. Nah, sekarang masuk lagi pengujian soal syarat pencalonan presiden wakil presiden. Bukan hanya usia, jadi ada exit strategy yang dimainkan beberapa pemohon, dia tidak menyentuh persoalan usia, tapi menyebut pengecualian atau conditionally constitutional bagi yang pernah menjadi penyelenggara negara atau pernah menjadi kepala daerah. Betul. Mahkamah Konstitusi itu perannya besar sekali di pemilu kita. Selesai dari pengujian undang-undang, mereka akan menangani perselisihan hasil. Bukan hanya pileg, pilpres, tapi juga pilkada. Bayangkan kalau kemudian ada stigma di masyarakat soal keraguan terhadap kredibilitas dan independensi Mahkamah Konstitusi akibat yudisialisasi politik. Situasi hari ini kan akibat pembentuk undang-undang yang menolak melakukan perubahan atas undang-undang pemilu. Akhirnya semua persoalan-persoalan yang menjadi aspirasi para pihak terkait pengaturan pemilu itu dipindahkan dari ruang persidangan parlemen ke ruang persidangan Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya yudisialisasi politik, tapi politisasi yudisial yang terjadi hari ini. Nah, saya kira kalau soal usia, tadi Mbak Bivitri sudah menyampaikan, kecil kemungkinan bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan. Saya kira kondisi hukum hari ini tidak ada yang baru yang bisa mengubah putusan MK terdahulu, putusan 15 2017 dan putusan 50 tahun 2019. Semua menyatakan persoalan umur itu adalah legal policy, kewenangan pembentuk undang-undang. Tetapi memang yang mengkhawatirkan adalah soal persyaratan pengecualian bagi yang pernah menjadi kepala daerah. Memang secara faktual ini rumpunnya sama-sama eksekutif, presiden, gubernur, bupati, wali kota. Dan selama ini kepala daerah itu menjadi sumber rekrutmen bagi kepemimpinan nasional. Tapi persoalannya adalah kalau disamaratakan sampai dengan kepala daerah kabupaten kota, itu juga menjadi problem tersendiri begitu. Jadi Mahkamah Konstitusi satu sisi ini kita semua berandai-andai ya hari ini, karena di beberapa putusan Mahkamah Konstitusi itu pendekatannya agak unik. Misal ketika dia menyatakan menteri tidak harus mengundurkan diri ketika mencalonkan presiden dan wakil presiden, itu pendekatannya adalah posisi menteri sebagai posisi politik. Nah, situasi hari ini kan kepala daerah juga situasi politik. Posisi politik dalam rumpun eksekutif yang selama ini menjadi sumber rekrutmen bagi kepemimpinan nasional, tapi ya tidak bupati wali kota juga gitu ya. Nah, dalam konteks itu akhirnya kita banyak skenario terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya ada yang berusaha memahami, oke lah kalau dikecualikan untuk kepala daerah, tetapi bukan langsung bupati wali kota. Karena kalau dia menjadi promosi untuk pengisian posisi presiden, ya mestinya gubernur yang dibolehkan, bukan bupati wali kota. Melihat dari rumpun posisi politik eksekutif begitu. Tapi situasi hari ini saya kira betul-betul membawa Mahkamah Konstitusi dalam pusaran politisasi yudisial. Dan ini pertaruhan bagi Mahkamah Konstitusi karena kredibilitas MK itu masih sangat penting bagi pemilu ke depan. Masih ada beban penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang membutuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini, sehingga saya kira Mahkamah mesti betul-betul mematutkan diri
sesuai dengan posisinya sebagai negarawan. Oke, posisinya Mahkamah Konstitusi ini menjadi krusial dan kita semua pastinya mempertanyakan konsistensi dari Mahkamah Konstitusi jangan sampai kemudian menjadi presiden begitu ya, Mbak Titi ya. Nah, saya ke Mas Erlangga. Mas Erlangga, dari pandangan Anda sebagai analis politik, jika nantinya kemudian batasan usia capres dan juga cawapres ini dari 40 tahun ke 35 tahun ini dikabulkan, apa keuntungannya sebagai dalam partai politik dari capres dan juga cawapres? Kalau kita lihat kan salah satunya adalah salah satu tokohnya yang kemudian potensial adalah nama Gibran Rakabuming Raka. Apakah ini tidak menjadi dikatakan bumerang juga untuk Gibran? Iya, saya pikir itu justru yang terjadi ketika gugatan tersebut dikabulkan. Ini akan menjadi bagian dari proses pelemahan demokrasi. Karena apa? Karena yang jadi persoalan, kita percaya pada MK karena sebetulnya MK sendiri sebagai the guardian of constitution, ini seharusnya memiliki etik yang kuat, terutama etik imparsialitas. Nah, apalagi kalau kita lihat gugatan tersebut terkait dengan pusaran pertarungan politik yang sedang berlangsung. Ketika MK kemudian mengabulkan tuntutan tersebut, MK kemudian mengalami persoalan terkait dengan konflik of interest, kemudian MK sendiri kemudian tidak bisa kita lihat sebagai institusi yang kemudian menjaga imparsialitas. Nah, dalam konteks ini, persoalan yang akan muncul adalah pada pelemahan marwah dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan menjadi bagian yang kemudian banyak dianggap sebagai instrumen dari pertarungan politik dan kekuasaan. Dan demikian juga di sisi yang lain, bahwa pihak yang diuntungkan, yang dianggap dalam tanda petik diuntungkan dalam kasus tersebut, ini juga akan mengalami pelemahan marwah. Artinya, bisa jadi di permukaan dalam kalkulasi politik seakan-akan menguntungkan, tapi kemudian dalam sorotan publik yang lebih luas, itu justru akan merugikan integritas dan etik dari masing-masing pihak, baik dari MK sebagai lembaga yudikatif, ataupun sebagai pihak yang diuntungkan dalam hal ini, karena kemudian dengan serta-merta publik akan mengkritisi bahwa lembaga yudikatif dan konstitusi kita, Mahkamah Konstitusi bisa dengan mudah dijadikan sebagai instrumen dan perangkat politik dalam kasus-kasus yang menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa. Sehingga kemudian ini jadi persoalan semestinya Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung bagaimana aturan main dijalankan secara fair, dijalankan secara imparsial, tapi kemudian kasus ini akan menjadi presiden kalau kemudian dikabulkan, karena akan dengan mudah siapapun nanti yang berkuasa memainkan atau menjadikan alat lembaga yudikatif itu Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan politik dan kekuasaan mereka. Dan ini justru menjadi bagian yang sangat fatal bagi pelembagaan demokrasi kita. Sudah berjalan, terima kasih. Itu lalu bagaimana dari segi politik, kan kita tahu bisa dikatakan ada beberapa koalisi ya, satu koalisi yang kemudian digadang-gadang juga akan mengusung bisa dikatakan mengusung bacawa pres, salah satunya adalah namanya yang paling menguat adalah Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau memang putusan ini kemudian mengabulkan, seperti apa nanti dampaknya untuk dari segi politik? Jangan dijawab dulu, nanti kita akan usai jeda berikut ini ya. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well